kasih karunia dan damai sejahtera daripada Allah Bapa menyertai hati dan pikiran saudara sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Amanginang dan saudara-saudara, dimanapun kita berada, selamat pagi bagi kita sekalian. Salam sehat dan selamat sejahtera bagi kita pada pagi hari ini. Hari ini, hari Rabu tanggal 17 November 2021, kita kembali bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan sebagaimana ayat harian yang ditetapkan menurut Almanak HKBP tertulis dalam Amsal pasal 29 ayat 25. Takut kepada orang mendatangkan jerat, tetapi siapa percaya kepada Tuhan dilindungi. Biar mida jolma mabahen jorgong, alai manangise namar haposatu jahuba gabe timbul sogut. Demikian pembacaan firman Tuhan. Amanginang, saudara-saudara sekalian, rasa takut adalah bagian dari hidup kita. Rasa takut ini bisa timbul sewaktu-waktu, dan ini menjadi perasaan sehari-hari yang kita alami dan begitu manusiawi. Kita bisa takut, tiba-tiba merasa takut, tetapi menurut penulis kitab Amsal Sulaiman, rasa takut yang ditujukan kepada manusia pastilah merugikan hidup kita karena akan mendatangkan jerat. Biasanya orang yang takut kepada manusia hidupnya tidak akan tenang, orangnya tidak kreatif sebab ia akan berusaha untuk mencari muka, angkat telur dalam setiap tindakannya. Seorang yang takut kepada orang lain pastilah orang yang tidak percaya diri, akan mungkin tidak percaya kepada Tuhan sehingga hidupnya tidak tenang. Ia akan terus merasa gelisah, dan dalam perasaan-perasaan seperti itu kemudian permasalahan yang timbul bisa saja datang, dan itulah yang disebut bagaikan jerat. Saudara-saudara, itulah sebabnya penulis kitab Amsal pada pagi hari ini mengingatkan kita takut kepada orang mendatangkan jerat, tapi siapa percaya kepada Tuhan dilindungi. Takut kepada seorang yang lain, apakah itu atasan, apakah itu orang yang berkuasa, punya jabatan, dan lain-lain. Kita tentu perlu menghormati seseorang. Kita tentu perlu menghargai apa yang dilakukan oleh seseorang. Kita menghargai apa yang dilakukan oleh pemerintah kita, oleh atasan kita, atau juga apa yang dilakukan oleh orang tua kita. Tetapi takut yang disebutkan di sini adalah perasaan takluk, perasaan hormat kepada Tuhan. Jadi perasaan takut kepada Tuhan adalah perasaan lebih daripada kekaguman belaka atau penghormatan, tapi juga adalah penaklukan, takluk kepada kehendak Tuhan. Takut kepada Tuhan itulah yang membuat hidup kita dilindungi. Kita merasa bahwa Tuhan tidak akan membiarkan anak-anaknya mengalami pergumulan atau permasalahan dengan kekuatannya sendiri, tetapi Dia akan memberikan hikmat kepada kita, memberikan jalan supaya kita bisa menghadapi persoalan yang kita hadapi. Saya kira itu yang dimaksudkan oleh penulis kitab Amsal Salomo di sini, bahwa setiap orang yang percaya kepada Tuhan, dia akan dilindungi. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan,
perasaan takut itu memang adalah sesuatu yang ditanamkan Tuhan dalam kehidupan kita. Takut berarti membuat kita memang harus terus menjaga diri, harus terus mawas diri, bahwa apa yang kita lakukan, apakah itu berkenan kepada Tuhan, apakah itu sesuai dengan kehendak Tuhan. Jika batas-batas, pagar-pagar seperti itu, rambu-rambu seperti itu kita patuhi, maka akan ada terus semacam kesadaran bagi kita bahwa takut akan Tuhan memang harus kita hidupi, kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Mereka yang takut akan Tuhan berarti menunjukkan atau menghidupi sikap takluk kepada perintah Tuhan, kepada kehendak Tuhan. Dia mau terus di dalam doanya meminta pengertian apa yang akan dilakukannya, apa yang harus dia kerjakan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan sekali lagi kita bersyukur bahwa perasaan takut seperti itu ditanamkan Tuhan kepada kita, supaya kita memiliki perasaan hormat, takluk, dan tunduk kepada perintah Tuhan. Jika Tuhan tidak menanamkan perasaan takut seperti itu kepada kita, saya juga tidak tahu kita sedang berada di mana sekarang. Tapi justru karena Tuhan menanamkan itu ke dalam hidup kita, perasaan takut, perasaan hormat, perasaan bahwa kita harus tunduk kepada Tuhan, itu yang membuat kita semakin berjaga-jaga, semakin waspada atas apa yang akan kita lakukan, apa yang kita katakan, dan apa yang menjadi sikap hidup kita sebagai anak-anak Tuhan. Takut kepada Tuhan menjauhkan kita dari jerat, sebagaimana disebutkan dalam firman Tuhan hari ini. Sebab mereka yang takut kepada manusia, kepada orang lain yang lebih berkuasa, yang memiliki jabatan, atau mungkin kepada janji-janji seseorang. Saudara-saudara, itu yang membuat hidup kita menjadi terkungkung, mempercayakan hidup kepada janji-janji seseorang, kepada perkataan seseorang. Dan untuk menjaga itu lalu dia berusaha menyenangkan hati orang lain. Nah, itulah kemudian yang menjadi lingkaran-lingkaran yang membelenggu kita atau menjerat kita. Saudara-saudara, saya kira renungan hari ini begitu berharga bagi kita, bagaimana kita memulai aktivitas kita, pekerjaan kita pada hari ini. Biarlah kita dengan teguh memegang sikap hormat, takut hanya kepada Tuhan. Dengan demikian kita bersungguh-sungguh untuk melakukan apapun pekerjaan kita dengan sikap takluk kepada perintah atau kepada hukum Tuhan. Biarlah apa yang kita katakan, apa yang kita kerjakan, apa yang kita perjuangkan, semuanya dalam rangka takluk, tunduk kepada perintah Tuhan. Selamat bekerja Amang Inang dan saudara-saudara. Selamat berkarya sepanjang hari ini. Biarlah Tuhan yang dipermuliakan melalui pekerjaan kita, melalui keikutsertaan kita dalam sebuah kegiatan dan juga dalam persekutuan kita. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Marilah kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, kami mendengarkan firman Tuhan, betapa orang yang takut akan orang lain akan mendatangkan jerat dalam hidupnya, tetapi mereka yang bersandar kepada Tuhan akan dilindungi. Kami percaya Tuhan tidak akan membiarkan kami sendirian dengan mengandalkan kekuatan kami, pengertian kami sendiri untuk menghadapi tantangan atau kesulitan yang ada di depan kami. Tuhan akan memberikan hikmat, kebijaksanaan, dan pengertian sehingga kami Tuhan bisa menyelesaikan semua persoalan yang datang di hadapan kami.
Berkatilah kami Tuhan sepanjang hari ini, tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah persekutuan dan pelayanan, serta dimanapun kami bekerja. Kiranya kehendak Tuhanlah yang terjadi. Inilah doa kami yang kami sampaikan melalui Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.